Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa Bab 221.225. Ketika Das Huai Zhang yang dalam keadaan linglung mendengar kata-kata Fang Xiyu, dia mengangguk dan segera bergegas menuju kerumunan. Tinju itu menimpa tubuh Li Bingwei dengan tinju demi tinju. Tubuh Li Bingwei sudah agak kurus, jadi bagaimana dia bisa menahan serangan tinju tersebut? Hanya dalam beberapa menit, dia terjatuh ke tanah berlumuran darah, terengah-engah, dan dia merasa seperti akan pingsan. Pada saat ini, Das Huai Zhang langsung menabraknya, menjatuhkan beberapa orang secara langsung dengan tubuh lebih dari 200 kg. Tiang bambu, kamu baik-baik saja. Zhang Das Huai memandang Li Bingwei dengan gugup dan berkata. Li Bingwei menggelengkan kepalanya keras-keras dan berkata, aku baik-baik saja. Hah, pria gendut, apakah kamu datang sendiri sebelum giliranmu? Tapi karena kamu ingin mencari kematian sendiri, maka beri aku pukulan dulu pada pria gendut ini. Chan Zai mengertakkan gigi. Ya. Setelah menerima perintah bos, orang-orang itu langsung menyapa Zhang Shuai dengan tinju dan tendangannya. Bum-bum, tinju itu jatuh ke tubuh Zhang Das Huai, dan terdengar suara teredam, tetapi Zhang Das Huai dengan ketat menjaga kepalanya, dan tubuh itu dibiarkan oleh orang-orang ini. Melihat Zhang Shuai yang melindunginya, Li Bingwei tiba-tiba merasakan hidungnya sakit, dan sepertinya ada aliran panas mengalir di matanya. Gemuk, lepaskan. Li Bingwei mengertakkan gigi dan berkata. Tidak, Zhang Das Huai mengertakkan gigi dan berkata, meninggalkan adikku melarikan diri sendirian, ini bukan gayaku. Meskipun Zhang Das Huai memiliki banyak lemak, dia tidak dapat bertahan dari pemukulan begitu banyak orang. Tak lama kemudian, darah mengalir dari sudut mulutnya dan memar muncul di tubuhnya. Berhenti, Chan Zai berkata sambil melambaikan tangannya. Mereka yang berada di belakang mundur dan berdiri di samping, memandang Li Bingwei dan Das Huai Zhang yang terbaring di tanah dengan jijik. Kudengar kalian berdua akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi selanjutnya. Chan Zai berkata sambil memandang mereka dengan jijik. Li Bingwei dan Zhang Das Huai menatap Chan Zai dengan tajam, mata mereka penuh amarah. Hehe, karena kamu akan mengikuti ujian, tanganmu pasti sangat berharga kan? Chan Zai berkata dengan nada menghina. Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi Li Bingwei dan Zhang Das Huai tiba-tiba berubah. Mereka sepertinya sudah menebak apa yang akan dilakukan Chan Zai selanjutnya. Chan Zai mencibir, melambaikan tangannya dan berkata, ayo, berikan aku tangan kedua orang ini. Beritahu mereka bagaimana mereka akan menyinggung perasaanku. Haha, bos yang baik. Begitu orang-orang di bawahnya mendengar kata-kata Chan Zai, mereka semua tiba-tiba menyeringai, menatap Li Bingwei dan Zhang Shuai. Ada kengerian di mata Zhang Das Huai. Dia memandang Chan Zai dan adik laki-lakinya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan berkata, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Hehe, jangan takut. Kami tidak membunuh orang. Lagi pula membunuh itu ilegal. Kami tidak tahu bagaimana melakukannya. Chan Zai berkata sambil mencibir. Apa? Mendengar perkataan Chan Zai, ekspresi Zhang Das Huai dan Li Bingwei tiba-tiba berubah. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Tetapi jika tangan Anda terganggu saat ini, ujian masuk perguruan tinggi seperti apa yang akan Anda ambil? Ini hanya membuang-buang waktu mereka tahun ini. Ini hampir lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Oke, ayo kita lakukan, sela saja tangan mereka dan beritahu mereka bahwa aku tidak mudah diajak main-main. Chan Zai berkata sambil melambaikan tangannya dengan santai. Iya bos, adik-adik itu melangkah maju, dengan senyuman dingin di wajah mereka, selangkah demi selangkah menuju dua Li Bingwei dan Zhang Shuai yang tergeletak di tanah. Tidak, jangan. Mata Zhang Das Huai penuh ketakutan, dia tidak ingin diganggu. Ketika Fang Xiyu melihat ini, dia menatap adik-adik yang mendekat dengan marah. Dia sangat ingin segera maju untuk membantu, tetapi dia ditekan dengan kuat oleh beberapa orang, bahkan jika dia ingin pindah. Brengsek, lepaskan aku. Fang Xiyu berteriak. Hehe, kamu harus melihat teman sekelasmu diganggu. Lagi pula, mereka tidak bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dan kamu berada di bawah mereka.
Chan Zai berkata dengan bangga. Tepat ketika adik-adiknya hendak berjalan menuju Li Bingwei dan yang lainnya, sesosok tiba-tiba muncul dari luar, dan langsung jatuh di depan Li Bingwei dan yang lainnya, seperti gunung tinggi menghalangi mereka di depan, menjaga mereka. Keamanan manusia. Ketika Fang Xiyu melihat orang yang masuk, keputusasaan dan kemarahan di wajahnya langsung berubah menjadi keterkejutan. Tuan. Ya, Jia Siwen lah yang datang ke sini. Jia Siwen memandang para gangster kecil di depannya dan berkata dengan ringan, saya dengar Anda ingin menghapus tangan mereka. Hah, kamu siapa? Kemarilah untuk usil. Chan Zai menatap pemuda yang muncul tiba-tiba. Saya guru mereka, teman sekelas sedang dalam masalah, tentu saja guru harus keluar untuk membantu. Jia Siwen tersenyum dan berkata, jika Anda 1 lawan 1, maka saya akan mengabaikan masalah ini sepenuhnya. Tetapi karena Anda telah menemukan 2 dengan lebih dari selusin orang yang datang, dapat dimengerti jika saya mengambil tindakan. Hentikan, kukira aku memang seperti itu. Ternyata hanya seorang guru. Chan Zai berkata dengan nada meremehkan, saya belum memiliki 10 atau 7 atau 8 guru di sekolah. Saya tidak berani kentut, kenapa? Apakah kamu ingin mencobanya juga? Menariknya, karena itu masalahnya, maka aku akan membantu gurumu menjagamu. Jia Siwen berkata dengan enteng, jika kamu tidak memberantas momok seperti itu, pasti akan menjadi bahaya sosial di masa depan. Kamu benar-benar tidak takut mati, saudara serahkan aku, tangkap dulu guru sampah ini, aku terlalu malas untuk mendengarkan omong kosongnya. Chan Zai menunjuk ke arah Jia Siwen dan berteriak dengan tajam. Ya. Mendengar perkataan Chan Zai, mereka bergegas keluar satu demi satu dan bergegas menuju Jia Siwen. Namun, sosok Jia Siwen berkedip-kedip, dan dia dengan mudah menghindari kepungan para bajingan itu. Tidak ada jalan keluar di antara pelanggaran, jadi bagaimana saya bisa disentuh? Jia Siwen berkata dengan enteng. Hah, apakah kamu masih berpura-pura? Menurutku berapa lama kamu bisa berpura-pura? Chan Zai mengertakkan gigi dan berkata, jangan kasihan, panggil saja aku. Tarik napas saja, aku benci orang lain yang berpura-pura berada di depanku. Ya, meskipun adik-adik itu bertanya-tanya mengapa mereka tidak memukul Jia Siwen sekarang, mereka tidak peduli sama sekali. Lagi pula, ada lebih dari 20 orang di pihak mereka. Jika mereka tidak bisa mengalahkan 1 orang, mereka benar-benar bisa membeli sepotong tahu. Jatuh sampai mati. Tapi ide mereka terlalu sederhana. Mereka bergegas menuju Jia Siwen satu demi satu, dan langsung mengepung Jia Siwen dari segala arah. Jia Siwen menatap orang-orang itu dan berkata dengan lemah, hanya denganmu, ini agak terlalu dekat. Ketika suara itu jatuh, Jia Siwen membanting telapak kakinya, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan melewati tubuh beberapa orang. Detik berikutnya, semua adik lelaki itu terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah, satu persatu. Dia muntah darah dan terluka parah. Jia Siwen berdiri diam di tempat, memandangi adik-adik yang tergeletak di tanah dan melolong. Mata Chan Zai membelalak dan menatap Jia Siwen dengan ekspresi luar biasa. Dia tidak menyangka kekuatan Jia Siwen begitu menakutkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua bawahannya akan dikalahkan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Terselesaikan. Bukan hanya Kensai, tapi Li Bingwei dan Zhang Shuai yang tergeletak di tanah melihat mereka seperti baru saja melihat hantu. Ini hanyalah monster. Giliranmu selanjutnya. Jia Siwen menoleh untuk melihat ke arah Chan Zai dan berkata dengan lemah, katakanlah, tangan mana yang ingin kamu potong? Kiri atau kanan? Pilih apapun yang kamu mau. Chan Zai mundur beberapa langkah dan mengertakkan gigi dan berkata, brengsek, menurutmu hebat mengalahkan beberapa saudara. Katakan, kamu jauh dari Lao Su. Dengan itu, Chan Zai mengeluarkan pisau buah dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Jia Siwen. Dengan senjata di tangannya, Chan Zai langsung mendapatkan kepercayaan diri. Dia mencibir dan menatap Jia Siwen dan berkata, jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, maka aku akan membunuhmu dengan pisau ini terlebih dahulu. Jika kamu tidak percaya, cobalah. Jia Siwen terkekeh dan berkata, itu hanya pisau buah, apakah ada pisau yang lebih besar? Pisaumu terlalu kecil, dan butuh banyak waktu untuk membunuh. Cukup untuk membunuhmu.
Chan Zai kesal dengan perkataan Jia Siwen. Dia menggenggam pisau buah dan berkata, lihat aku membunuhmu. Chan Zai berlari cepat menuju Jia Siwen, dan pisau buah itu menembus dada Jia Siwen. Guru Jia, hati-hati. Murid Li Bingwei tiba-tiba menyusut dan berteriak. Tepat saat pisau buah hendak menimpa Jia Siwen menamparnya dengan santai. Pisau buah ditembakkan dan diterbangkan seperti kilat, dan ditancapkan ke dinding di sebelahnya dengan bunyi ding. Melihat pisau terbang tertancap kuat di dinding, Chan Zai menjadi bodoh. Dia memandang Jia Siwen dengan ekspresi luar biasa, matanya penuh ketakutan. Karena kamu memiliki pisaunya, maka berikan kamu kenangan yang baik, Jia Siwen berkata dengan enteng. Saat suara itu turun, aku melihatnya melangkah maju dan langsung mendatangi Chan Zai. Wajah Chan Zai menjadi pucat, dan dia hendak mundur, tapi pergelangan tangannya digenggam erat oleh Jia Siwen. Tangan Jia Siwen dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Chan Zai seperti penjepit besi, sekeras apapun dia berjuang, dia tidak bisa melepaskannya. Kaca. Dengan suara yang nyaring, seluruh tulang tangan dan pergelangan tangan Chan Zai patah, dan dia menjerit seperti babi, berlutut di tanah dengan berat, berguling-guling di lantai. Melihat Chan Zai tergeletak di tanah sambil berguling-guling, Li Bingwei dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Oke. Masalahnya sudah terselesaikan, kamu bisa ikut denganku. Jia Siwen berkata kembali sambil menatap Li Bingwei dan Zhang Shuai yang terbaring di tanah. Li Bingwei berkata dengan getir, Guru Jia, kita akan pergi kemana? Kemana harus pergi? Tentu saja untuk menemukan gurumu Wang untuk mengaku bersalah. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, meskipun apa yang kamu lakukan benar, tapi metode ini tidak layak untuk dipromosikan. Guru Jia, karena kita tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kita harus menemui Guru Wang? Li Bingwei bergidik saat memikirkan ekspresi marah Wang Qiaoan. Dia bisa membayangkan suara Wang Qiaoan yang bisa membuat seluruh bangunan bergetar. Meskipun aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku harus pergi karena dia sudah mengetahui hal ini. Jia Siwen berkata dengan ringan, kalau tidak, menurutmu bagaimana aku tahu? Tapi jangan khawatir. Meskipun dia memarahimu dengan keras, tapi dia tetap sangat menyayangimu di dalam hatinya, karena takut kamu akan terluka. Jia Siwen pun menerima telepon dari Wang Qiaoan, lalu bergegas keluar sekolah untuk mencari jejak mereka bertiga. Untungnya, mereka datang tepat waktu, jika tidak, jika telapak tangan mereka diganggu oleh Chan Zai, akan sangat merepotkan jika hal itu mempengaruhi ujian masuk perguruan tinggi. Mendengar perkataan Jia Siwen, Li Bingwei dan keduanya menundukkan kepala dan berhenti berbicara. Di bawah kepemimpinan Jia Siwen, mereka bertiga datang ke kantor Wang Qiaoan bersama-sama, tetapi yang mengejutkan mereka, kali ini Wang Qiaoan tidak memarahi mereka, tetapi mengobrol dengan mereka dan memberitahu mereka bahwa metode ini salah. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka keluar dari kantor. Jia Siwen telah berdiri di depan pintu kantor, melihat ketiga orang yang keluar, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Aku bilang dia tidak akan mempermalukanmu, kan? Terima kasih, Tuan Jia. Li Bingwei berkata dengan penuh rasa terima kasih, untungnya, kamu menyapa guru itu, jika tidak, kita mungkin tidak bisa pulang hari ini. Besar. Jia Siwen terkejut, memandang Li Bingwei dan berkata, menurutmu siapa gurunya? Tentu saja Guru Wang, Guru Jia. Kami semua tahu tentang Anda dan Guru Wang terakhir kali, Anda tidak perlu berpura-pura kepada kami semua tahu. Li Bingwei berkata sambil tersenyum. Jia Siwen tiba-tiba dipenuhi garis-garis hitam, tapi dia tidak repot-repot menjelaskan apapun. Semakin dia menjelaskan hal semacam ini, semakin kacau dia. Oke, kalian cepat pulang. Jia Siwen melambai tanpa daya dan berkata, Guru yang baik Jia. Li Bingwei dan mereka bertiga buru-buru pergi. Ketika mereka pergi, Wang Qiaoan berkemas dan keluar dari kantor. Dia melihat sekilas Jia Siwen berdiri di depan pintu kantor, dan dia bertanya dengan curiga, Siwen, kenapa kamu masih belum pergi? Apakah kamu tidak akan pulang? Jia Siwen tersenyum dan berkata, hehe, saya akan kembali. Setelah itu, Jia Siwen berbalik dan berencana pergi. Hei, tunggu sebentar. Wang Qiaoan berkata dengan sedikit gigi sambil melihat punggung Jia Siwen. Jia Siwen berhenti,
kembali menatap Wang Qiaoan dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Itu, barusan mereka bilang, aku seorang guru. Wang Qiaoan memandang Jia Siwen dengan wajah memerah dan berkata, apakah menurutmu, aku bisa? Jia Siwen tercengang. Dia tidak menyangka Wang Qiaoan tiba-tiba mengatakan ini pada dirinya sendiri, dan untuk sementara dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat Jia Siwen sudah lama tidak berbicara, mata Wang Qiaoan menjadi gelap, dan dia memaksakan senyum dan berkata, hehe, aku bercanda denganmu, jangan khawatir, cepat pulang, aku juga ingin untuk pulang ke rumah. Karena itu, Wang Qiaoan buru-buru turun dengan tasnya. Ketika dia melewati Jia Siwen mengulurkan tangan dan meraih lengan Wang Qiaoan. Wang Qiaoan tertegun sejenak. Dia menoleh dan menatap Jia Siwen, matanya penuh keraguan. Apakah ini sebuah lelucon? Jia Siwen memandang Wang Qiaoan dengan sangat serius dan berkata, tapi saya menganggapnya serius. Kamu mengatakannya lagi. Mata Wang Qiaoan bersinar, dan dia menatap Jia Siwen dan berkata, aku menganggapnya serius, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Jia Siwen memandang Wang Qiaoan dengan sangat serius dan berkata, tapi aku malu untuk mengatakannya. Wang Qiaoan memandang Jia Siwen dengan wajah serius. Dia tiba-tiba merasakan sakit hidung, dan rasa campur aduk muncul di hatinya, dan dia memeluk Jia Siwen. Merasakan tubuh lembut dalam pelukannya, Jia Siwen dengan lembut memeluk Wang Qiaoan. Aku sangat senang. Aku selalu takut sebelumnya, aku khawatir kamu tidak akan menerimaku, kata Wang Qiaoan dengan suara tercekat. Kamu sangat cantik dan luar biasa, bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Jia Siwen berkata sambil tersenyum, kecuali aku buta. Melihat wajah Jia Siwen yang tersenyum, Wang Qiaoan tiba-tiba merasakan kehangatan di hatinya dan memeluknya lebih erat. Haha, baiklah, ayo pergi, aku akan mengajakmu makan malam, kamu ingin makan apa? Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Wang Qiaoan yang baru saja mengonfirmasi hubungannya, tidak ingin berpisah dari Jia Siwen, katanya sambil memegang erat tangan Jia Siwen. Kalau begitu aku akan mengajakmu makan seafood. Aku ingat kamu sangat menyukai makanan laut. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Wang Qiaoan berkata dengan tersipu, tapi apakah itu terlalu mahal? Jangan khawatir, saya tidak kekurangan uang sebanyak ini. Jika Anda tidak mampu makan jika diundang, bagaimana Anda bisa mendukung Anda? Jia Siwen tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menggaruk hidung Wang Qiaoan. Hah, siapa yang ingin kamu membesarkannya? Aku sendiri yang bisa menghasilkan uang. Wang Qiaoan berkata dengan tidak yakin. Keduanya menuju kota makanan laut Oriental. Ketika mereka datang ke Oriental Seafood City sudah penuh sesak. Namun salah satu kotaknya kosong karena kotak tersebut memiliki kuota konsumsi minimal RMB 50.000, sehingga membuat takut banyak orang. Jia Siwen tidak suka menunggu tempat, jadi dia melambaikan tangannya dan langsung memilih kotak itu. Sama seperti terakhir kali, setelah Jia Siwen memesan beberapa makanan laut khas, Wang Qiaoan masih memesan beberapa makanan laut murah. Jia Siwen menanyakan alasannya, dan Wang Qiaoan berkata bahwa dia ingin menyelamatkan Jia Siwen. Jia Siwen tidak bisa tertawa atau menangis, tapi dia hanya bisa mengikutinya. Bagaimanapun, profitabilitas bar saat ini tidak tinggi, resor keluarga belum dibangun, dan masih dalam tahap konstruksi. Ketika kedua belah pihak mulai mendapat untung, asetnya akan tumbuh secara eksponensial. Namun Jia Siwen masih mempertimbangkan apakah akan membuka beberapa toko lain, karena dia dapat menemukan banyak hal di sistem, seperti beberapa resep yang hilang dan lain sebagainya. Jika Anda membuka restoran dengan resep-resep hilang tersebut, omsetnya tentu tidak sedikit. Apa yang Anda pikirkan? Wang Qiaoan bertanya dengan curiga sambil menatap Jia Siwen dengan bingung. Hehe, aku sedang berpikir untuk memulai bisnis. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Kewirausahaan. Apa yang akan kamu lakukan? Wang Qiaoan bertanya dengan tatapan bingung. Saya ingin membuka restoran, kata Jia Siwen langsung. Restoran. Tapi sekarang ada terlalu banyak restoran di pasaran. Jika tidak ada fitur khusus, pada dasarnya tidak mungkin untuk berdiri. Wang Qiaoan berkata sambil mengerutkan kening, selain itu,
restoran Anda yang baru dibuka akan ditemani oleh rekan-rekan. Mereka yang menindas Anda, jika mereka tidak memiliki tanda sendiri, akan dengan mudah ditindas dan ditutup pada saat itu. Kamu tahu banyak, Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Ibuku adalah pemilik jaringan restoran. Saat dia memulai, dia tidak memiliki banyak restoran, jadi dia mengandalkan 2 hidangan yang diturunkan dari keluarga kami untuk mencapai posisinya saat ini, kata Wang Qiaoan. Jia Siwen berkata dengan terkejut di wajahnya, ibumu adalah jaringan restoran. Bagus sekali. Apa masalahnya? Wang Qiaoan bertanya dengan curiga. Kebetulan saya memiliki beberapa resep leluhur di tangan saya, atau haruskah saya memperlakukan Anda sebagai pemegang saham? Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Apakah keluargamu punya resep leluhur? Wang Qiaoan bertanya dengan curiga. Tentu saja, nenek moyang kita memiliki beberapa koki, dan beberapa bahkan memasak untuk kaisar. Jia Siwen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tentu tidak tahu apakah nenek moyangnya memasak untuk kaisar, tapi dia ingat kakeknya dulu memasak untuk berbagai pesta pernikahan di desa, tapi sekarang dia tidak bisa melakukannya ketika dia sudah dewasa, tapi begitu penduduk desa punya jamuan makan akan memintanya menjadi penasihat umum hands-free di masa lalu. Kamu bisa mencobanya, lalu kamu bisa menulis salinannya kepadaku dulu, dan aku akan mengirimkannya ke ibuku untuk dilihat, jika aku bisa, itu akan baik-baik saja. Wang Qiaoan berkata sambil tersenyum. Bagus. Jia Siwen tersenyum dan mengangguk dan berkata, berikan saya selembar kertas, dan saya akan menulisnya kepada Anda sekarang. Wang Qiaoan mengangguk, membuka tas dan mencari kertas darinya. Memanfaatkan upaya Wang Qiaoan untuk mencari kertas, Jia Siwen langsung menelepon Mall System dan berkata, Sistem, carikan saya hidangan di resep yang hilang. Pasti rasanya enak, ya, tuan rumah. Sistem dengan cepat mencari, dan tidak butuh waktu lama hingga nama hidangan muncul di hadapannya. Daging sapi rebus. Jia Siwen tercengang, daging sapi rebus ini juga dianggap sebagai hidangan yang hilang. Namun, penukarannya murah, jadi dia langsung menukarnya. Ketika dia melihat catatan di resepnya, dia langsung merasakan nilai dari poin-poin ini. Daging sapi rebus ini bukanlah daging sapi rebus biasa. Metode kecap spesial tertulis dengan jelas di dalamnya. Meski kecap jenis ini hanya terasa nikmat dengan daging sapi jenis ini, namun bisa dikatakan sebagai bumbu yang istimewa. Mungkin Anda bisa mengembangkannya, dan menciptakan berbagai macam masakan yang berbeda. Selain kecap, berbagai obat Cina juga ditambahkan ke dalam daging sapi untuk dimasak, seperti Codonopsis, Astragalus, Del, yang merupakan beberapa obat Cina yang umum. Tapi jika tidak sesuai resepnya, siapa yang akan memasukkan obat Cina ke dalam daging sapi yang direbus? Sepertinya ada sesuatu dalam resep yang hilang ini, gumam Jia Siwen. Aku menemukannya, ini dia. Wang Qiaoan mengeluarkan selembar kertas kosong dan menyerahkannya kepada Jia Siwen. Jia Siwen menuliskan isi kepalanya dan menyerahkannya kepada Wang Qiaoan. Melihat berapa banyak bahan dan proses produksi yang tertulis dengan jelas di atasnya, mata Wang Qiaoan melebar karena terkejut dan berkata, ditulis dengan sangat detail. Tentu saja masakan khas seperti ini harus teliti. Lebih sedikit saja tidak cukup, dan rasanya akan banyak perubahan, jadi harus teliti saat membuatnya. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Saya akan memberikannya kepada ibu saya ketika saya pulang dan membiarkan dia mencobanya. Jika benar-benar berhasil, itu bisa dipromosikan dengan penuh semangat. Wang Qiaoan berkata dengan heran. Setelah makan, Wang Qiao memegang tangan Jia Siwen dengan enggan. Hehe, apakah kamu enggan melahirkanku? Jia Siwen bercanda sambil tersenyum. Hah, siapa yang tidak tahan denganmu? Wang Qiaoan Jiao mengerang. Jika Anda membiarkan siswa kelas 3 dan 7 sekolah menengah melihat Wang Qiaoan sebagai seorang wanita kecil, mereka akan terkejut. Apakah ini harimau betina yang mengaum dalam kesannya dan bangunannya terkejut? Namun, Wang Qiaoan yang berpenampilan seperti wanita cilik memiliki gaya yang unik. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Jia Siwen mengantar Wang Qiaoan pulang dan berjanji akan kembali lebih awal pada hari Minggu untuk berbelanja bersamanya, dan kemudian berkendara langsung menuju kota Feilong. Ketika dia kembali ke kota Feilong,
ada ledakan emosi di hatinya. Beberapa minggu yang lalu, saya adalah seorang guru magang yang baru saja lulus dari universitas. Siapa sangka, hanya dalam waktu beberapa minggu, ia tidak hanya memiliki bisnis sendiri, tetapi juga memiliki banyak uang. Setidaknya di kota Feilong, dia asetnya pasti tidak kalah dengan milik Zhang. Namun, memiliki aset saja tidak cukup. Kita harus membangun karir dan hubungan pribadi yang lebih kuat. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Kontak kota Feilong dapat ditangani oleh ayahnya. Lagi pula, dia sudah lama mengakar di kota Feilong. Kalau tidak ada hubungan pribadi yang pasti, itu tidak mungkin. Mobil Jia Siwen perlahan berhenti di depan rumah. Saat mobilnya berhenti, Jia Anbang dan Li Sujing keluar dari mobil. Siwen, kamu kembali, Li Sujing berkata sambil tersenyum saat melihat Jia Siwen. Siwen, kemarilah dan cepatlah, ayah kami dan aku berdiskusi baik tentang perkembangan selanjutnya. Saat Jia Anbang melihat Jia Siwen, dia langsung menarik Jia Siwen dan masuk ke dalam rumah. Li Sujing berkata dengan sedikit ketidakpuasan, ayah anakku, tolong biarkan dia beristirahat dengan baik. Hanya dalam perjalanan pulang, dia pasti lelah. Haha, Bu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Jia Anbang membawa Jia Siwen ke ruang kerja, dan ketika Jia Siwen melihat hal-hal di ruang kerja, matanya membelalak karena terkejut. Ruang buku aslinya hanya digunakan sebagai ruang utilitas. Saat itu, Jia Siwen masih bingung kenapa ayahnya menyebut ruang utilitas ini sebagai ruang belajar. Baru sekarang dia menyadari bahwa perpustakaan itu penuh dengan buku. Buku-buku ini terlihat sangat lusuh, bahkan banyak debunya. Dan kekacauan sebelumnya telah lama hilang, dan sebuah meja lebar ditempatkan di dalam ruangan, yang terlihat sangat sederhana. Dan di atas meja ada berbagai macam dokumen yang berantakan. Jia Siwen melihatnya sekilas, dan sebagian besar dokumen tersebut secara resmi disetujui oleh kota Feilong. Ini, Jia Siwen bertanya dengan heran sambil menunjuk dokumen di atas meja. Semua ini ditangani oleh orang yang saya percayakan. Jia Anbang memandang Jia Siwen dengan bangga dan berkata, bagaimana? Efisiensinya lumayan kan? Jia Siwen mengangguk berulang kali, dan prosedur penanganan penggunaan ruang terbuka sangat rumit, memerlukan banyak persetujuan, bahkan pergi ke Nancheng. Siapa tahu Jia Anbang menyelesaikan semuanya hanya dalam beberapa hari, efisiensinya tidak ada apa-apanya. Ini cepat, saya pikir akan memakan waktu lebih dari seminggu untuk melakukan semuanya, tapi sekarang menghemat beberapa hari. Jia Siwen berkata dengan wajah terkejut. Tentu saja, siapa saya? Ketika saya masih di perusahaan, banyak orang datang kepada saya untuk meminta saya melakukan sesuatu, tetapi sekarang, sebagian besar orang yang meminta saya melakukan sesuatu sudah menduduki posisi tinggi, dan menangani hal-hal kecil ini, file hanyalah masalah bagi mereka. Itu dilakukan dengan tangan. Jia Anbang berkata sambil tersenyum, jika bukan karena beberapa dokumen yang membutuhkan waktu tertentu, saya pasti sudah mendapatkannya. Di mana keluarga Zhang? Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah keluarga Zhang mendambakan posisi ini? Hehe, mereka hanya pemula yang beruntung. Mereka telah melakukan begitu banyak kejahatan. Apa menurutmu itu palsu? Jia Anbang berkata dengan ekspresi meremehkan, meskipun keluarga Zhang punya uang, mereka tidak mau melalui formalitas. Ini sangat mudah, sekarang kita sudah mendahuluinya, dan mereka tidak dapat terus menanganinya lagi. Haha, bagus, lalu kamu bisa berkembang dengan tenang. Jia Siwen berkata dengan heran. Siwen, izinkan saya memberitahu Anda tentang rencana saya. Saya berencana menghabiskan 1 juta untuk menemukan tim teknik, dan menggunakan kecepatan tercepat dan bahan yang tidak berbahaya untuk membuat sejumlah resor sederhana dan kemudian secara bertahap memperbaikinya. Menurut Anda bagaimana? Jia Anbang mengeluarkan laporan dan menyerahkannya kepada Jia Siwen dan berkata, ini adalah daftar beberapa tim teknik yang saya pelajari dan harganya. Jia Siwen melebarkan matanya karena terkejut dan berkata, ayah, efisiensimu terlalu tinggi. Jia Siwen tidak pernah menyangka Jia Anbang akan melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Ini hanyalah kandidat terbaik. Hehe, kalau kamu tahu lebih banyak, kamu juga bisa melakukannya. Jia Anbang berkata sambil tersenyum.
Jia Siwen banyak berbicara dengan ayahnya dan merencanakan segalanya sebelum pergi makan malam bersama. Saat ini, di keluarga Zhang, Zhang Desui sedang berbaring di tempat tidur dengan awan menutupi wajahnya, seolah-olah akan meledak kapan saja. Dan di samping tempat tidur Zhang Desui ada beberapa pria, di antaranya adalah putranya Zhang Kangning. Apa yang terjadi? Bagaimana Jia Anbang bisa mendaftarkan tanah di atas Gunung Feilong terlebih dahulu? Zhang Desui berkata dengan dingin sambil menatap tangannya. Semua orang menundukkan kepala, suasana tidak berani bernafas, karena takut ditangkap oleh Zhang Desui. Zhang Desui sangat marah hingga dadanya naik turun dengan hebat. Dia melotot dan berkata, bagaimana sekarang? Masih berpikir untuk mengembangkan Fei Longshan? Mengembangkan kentut? Tidak ada akar rambut. Bos, kami belum tahu. Kami sudah mendaftar, tapi dokumen di atas belum disetujui, dan kami tidak bisa menahannya. Seorang pria gemuk dengan wajah datar berkata dengan getir. Ya, bos, kami telah melakukan yang terbaik. Bawahan lainnya berkata tanpa daya, dan kami bahkan tidak tahu bahwa Jia Anbang dan yang lainnya juga mendaftarkan tempat ini, jadi kami aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun lagi darimu di sini. Sekarang aku butuh solusinya. Zhang Desui memandang semua orang dengan ekspresi muram dan berkata, jika tidak, semua bonus untuk bulan ini akan dipotong. Bos, karena Jia Anbang dan yang lainnya sudah terdaftar, kita tinggal mendatanginya dan membelinya langsung. Kata si gendut Sieding dengan hati-hati. Sederhananya, Zhang Desui memukul tempat tidur, menatap pria gendut itu dan berkata dengan keras, putra Jia Anbang, dia memotong tangan dan kakiku. Apakah ada cara untuk menghadapinya? Jika kamu tidak dapat menghadapinya, katakan tidak peduli betapa sia-sianya. Bos, aku punya cara, kata si gendut Sieding. Apa? Zhang Desui bertanya dengan tergesa-gesa. Seperti ini, menurutku tidak apa-apa mengirim seseorang untuk mencuri, kata si gendut Sieding. Goblok sia. Sebelum Zhang Desui dapat berbicara, orang-orang di samping segera berkata, apa gunanya file ini jika dicuri? File ini telah disimpan di sana. Bahkan jika dicuri, tidak akan berpengaruh. Biarkan saja mereka mentransfer dia. Saya belum selesai, apa urgensinya? Pria gendut itu berkata sambil melirik yang lain, maksudku, curi dulu file-file itu, lalu kita akan menangkap Jia Anbang dan memaksanya untuk mentransfernya kepada kita. Saya rasa putranya tidak bisa tinggal di rumah setiap hari, kan? Masuk akal. Zhang Kangning mengangguk dan berkata, saya pikir metode ini bisa dilakukan. Ya, tapi siapa yang harus saya lakukan? Siapa yang punya pengalaman? Zhang Desui mengerutkan kening dan berkata, mungkin tidak mudah mencuri barang dari rumahnya. Jangan khawatir bos, saya punya pencuri. Keterampilan mencurinya sangat bagus. Dia pernah mencuri barang dari 10 keluarga dalam satu malam, dan dia juga memiliki keterampilan profesional seperti pemetik pintu. Kata Fatih Sieding sambil menepuk dadanya. Anda dapat yakin untuk menyerahkan tugas itu kepada saya pasti akan menanganinya untuk Anda. Oke, serahkan padamu, kamu bisa melakukannya. Zhang Desui berkata sambil melambaikan tangannya, selama kamu bisa mendapatkan file tersebut, kamu akan dinaikkan satu level pada saat itu. Gajimu akan berlipat ganda. Terima kasih bos, kata Fatih Sieding buru-buru, melebarkan matanya karena terkejut. Gajinya saat ini lebih dari 10.000 per bulan. Jika ini digandakan, jumlahnya hampir mencapai 20.000 hingga 30.000 per bulan, yang hampir merupakan yang tertinggi di kota Feilong. Silakan, jangan buang waktu. Zhang Desui melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak bertanya tentang prosesnya, hanya hasilnya. Ya, Fatih Sieding buru-buru pergi dan berjalan keluar. Malam tiba. Hampir tidak ada kehidupan malam di kota Feilong pada malam hari. Meski baru pukul 9 malam, hampir tidak ada orang di jalan. Bahkan Jia Siwen yang selama ini terbiasa tidur larut malam pun sudah terbaring di tempat tidur. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat banyak pesan dari Wang Qiaoan. Sudahkah kamu makan malam? Biar ku beritahu, ibuku makan kepiting di malam hari, dan ibuku hampir membakar kepiting itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak akan membalasku hampir sepanjang hari.
Titik 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 titik. Melihat kabar dari Wang Qiaoan, Jia Siwen menunjukkan senyuman hangat di wajahnya, dan itu adalah hal yang hangat untuk dikenang selamanya. Jia Siwen langsung melakukan panggilan video dan memandang Wang Qiaoan dengan piyama merah muda. Jia Siwen tertawa kosong. Sangat jarang melihat Wang Qiaoan sebagai seorang gadis kecil. Wajah Wang Qiaoan memerah, dan dia mengayunkan tinjunya ke arah Jia Siwen dan berkata, "Hah, apa yang kamu tertawakan? Aku akan menghajarmu jika kamu tertawa lagi." "Ayolah," kata Jia Siwen sengaja, "tapi itu terlalu jauh, lain kali aku mengantarmu ke rumahku, kamu bisa bertarung kapanpun kamu mau." "Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang akan tidur di rumahmu?" Wang Qiaoan memandang Jia Siwen dengan wajah memerah dan berkata, "Kamu benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjingmu." Jia Siwen hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dia mendengar suara pendaratan yang sangat pelan datang dari luar. Jika bukan karena pendengaran Jia Siwen yang menakutkan, saya khawatir saya tidak akan mendengar suara jatuh. Melihat ekspresi serius Jia Siwen yang tiba-tiba, Wang Qiaoan terkejut dan bertanya, "Ada apa dengan Siwen? Mengapa ekspresimu tiba-tiba begitu serius?" Mendengar suara Wang Qiaoan, Jia Siwen kembali sadar. Dia tersenyum dan berkata, "Qiaoan, tunggu aku sebentar. Jendela rumahku sepertinya tidak tertutup rapat. Aku akan memeriksanya dulu." "Oke, kalau begitu cepat kembali." Wang Qiaoan mengangguk dan berkata. Jia Siwen mengangguk, dia menyalakan keringanan burung layang-layang, gravitasinya langsung berkurang, dan dia berjalan di lantai hampir tanpa suara apapun. Dia membuka pintu kamar dengan tenang, dan ruang tamu luar gelap gulita. Akan sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas tanpa menyalakan lampu. Namun bagi Jia Siwen, kegelapan ini bukanlah apa-apa. Dia melihat sekeliling, dan menemukan bahwa jendela yang semula tertutup telah dibuka oleh sebuah celah, dan ada jejak kaki tipis di lantai. Oh! Melihat jejak kaki tersebut, Jia Siwen menyipitkan matanya. Akhir-akhir ini hujan turun, dan tanah di luar berlumpur dan lembab. Selama Anda berjalan di luar, sol sepatu Anda pasti akan ternoda pasir. Berjalan di lantai pasti akan meninggalkan jejak kaki yang dalam. Tapi jejak kaki ini sangat dangkal, jika hari ini tidak hujan pasti tidak akan meninggalkan jejak apapun. Mungkinkah orang ini juga punya pekerjaan ringan? Jia Siwen mengerutkan kening dan bergumam. Kalau lawannya ringan banget pasti kaget kalau mau ditangkap, kalau tidak susah banget mengejar lawan kalau mau lari. Saat dia memikirkannya, dia mengikuti jejak kaki itu dan berjalan ke depan dengan lebih hati-hati. Langkah kaki itu berjalan ke arah depan, dan menghilang di ruang kerja. Pintu ruang kerja tersembunyi, dan terlihat jelas bahwa pria itu ada di ruang kerja. "Hah, datang ke rumahku untuk mencuri barang. Kamu jelas datang ke tempat yang salah," gumam Jia Siwen. Dengan mengatakan itu, dia diam-diam datang ke pintu ruang kerja dan melihat ke dalam ruang kerja di sepanjang celah, hanya untuk melihat sosok gelap diam-diam membalik barang-barang di atas meja di dalam. Segera, pria itu mengambil beberapa lembar kertas dengan senyuman di wajahnya, dengan hati-hati melipat dokumen itu ke dalam sakunya, lalu berjalan menuju pintu. Jia Siwen menyipitkan matanya sedikit, dan dia berdiri diam di depan pintu menunggu pihak lain. Saat pihak lain membuka pintu kamar, Jia Siwen mengulurkan tangannya dan meraih bahu pihak lain. Dia berencana untuk menaklukkan pihak lain dengan kecepatan tercepat, dan kemudian menginterogasi tujuan perjalanan pihak lain ini. Namun, yang tidak disangka Jia Siwen adalah pihak lain benar-benar menghindari penangkapannya. "Apakah kamu masih ingin menangkapku?" Bermimpi. Pria itu menatap Jia Siwen, lalu berlari menuju jendela dengan cepat. Jia Siwen tertegun sejenak. Ketika dia bereaksi, pihak lain telah berlari lebih dari 10 meter dan hendak mendekati jendela. Tidak mudah untuk lari. Jia Siwen mengertakkan gigi dan menegakkan tubuh untuk mengejar orang itu. Pria itu kembali menatap Jia Siwen. Dia jelas tidak menyangka Jia Siwen bisa secepat itu. Dia terkejut dan buru-buru membuka pintu jendela dan langsung melompat keluar. Saat dia baru saja melompat turun, Jia Siwen datang ke jendela. Meski berada di lantai 3, tidak ada bedanya dengan lantai 1 bagi orang itu. Dia berbalik di udara,
dan dengan mudah menginjak dinding dengan kakinya. Dengan bantuan kaki ini membuat dirinya terbang lebih jauh. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.